Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian, santri kutab awal 2A? Alhamdulillah, hingga saat ini Allah masih memberi kita rezeki yang baik, masih memelihara kita, masih menjaga kita, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu di hari ini. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita banyak hal, yang telah berkorban demi kita umatnya banyak sekali, dan dengan jasanya ini, yang mana apa yang beliau korbankan ini kita sama sekali tidak bisa membalas jasanya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mulai kembali belajar. Jadi Ustazah harap kalian semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang tumbuh-tumbuhan, khususnya yaitu biji-bijian. Biji-bijian yang Allah ciptakan, Allah keluarkan dari tanah untuk kita manusia
agar kita bisa memanfaatkannya sebagai makanan pokok atau makanan sehari-hari. Nah, biji-bijian itu termasuk juga beras, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenali lagi tentang tanaman yang Allah tumbuhkan juga dari tanah, yaitu tumbuh-tumbuhan yang sejenis rerumputan, seperti rumput liar, rumput teki, terus kerokot, terus kangkung, terus bayam liar. Nah, itu tumbuh-tumbuhan liar yang bisa dimakan oleh hewan ternak dan juga manusia. Nah, tumbuh-tumbuhan itu adalah tanaman yang Allah tumbuhkan juga selain biji-bijian. Jadi yang Allah tumbuhkan dari tanah itu ada bermacam-macam, yaitu salah satunya biji-bijian. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan hijau atau sejenis rerumputan yang kita manfaatkan juga dalam kehidupan sehari-hari, entah itu untuk makan kita sendiri atau juga untuk makanan ternak. Hal ini Allah kabarkan kepada kita di surat An-Naba ayat 15. Nah, di ayat sebelumnya, di ayat 14, Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah menurunkan air yang sangat lebat. Nah, air yang sangat lebat itu membantu tanah untuk menjadi subur. Nah, apabila tanah itu subur, dia bisa membantu tanaman, biji-bijian, dan juga tanaman lainnya untuk tumbuh dan bertambah banyak. Nah, baik, kita baca ayatnya bersama-sama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tumbuhan. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Artinya, supaya dengannya kami dapat mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Saya ulangi lagi, artinya supaya dengannya kami dapat mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Jadi anak-anakku sekalian, karena kasih sayang Allah kepada kita, kepada hewan juga, dan kepada tumbuh-tumbuhan, Allah menurunkan hujan sehingga tanah yang ditempati tumbuhan itu bisa subur, dan kemudian tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman itu bisa terpenuhi kebutuhannya akan air. Nah, kemudian setelah terpenuhi kebutuhan airnya, tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau tumbuhan itu tumbuh dengan baik, manusia juga akan mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya adalah manusia mendapatkan panen yang
banyak manusia bisa mendapatkan hasil bumi yang bagus-bagus. Manusia bisa mendapatkan makanan pokok sehari-harinya dari tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga selain manusia, ada hewan-hewan juga yang memanfaatkan tanaman-tanaman tadi untuk makanan sehari-harinya, yaitu rerumputan, atau juga ada hewan yang memakan biji-bijian. Jadi kasih sayang Allah ini meliputi segala makhluk ciptaannya, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, entah itu juga manusia. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang bisa kita manfaatkan, kita tidak boleh menghambur-hamburkan, kita tidak boleh membuang-buang, kita tidak boleh menyia-nyiakan nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, misalnya kita makan nasi, terus nasinya nggak habis. Misalnya kita punya kucing atau kita punya ayam, kita bisa kasih sisa nasi kita ke ayam, atau sisa nasi kita ke kucing, agar sisa yang kita makan ini tidak disia-siakan, tidak dibuang-buang secara percuma. Karena di dalam nikmat yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya bisa jadi terdapat jatah nikmat yang lain untuk makhluk hidup yang lain, entah itu hewan atau juga tumbuhan. Nah, kenapa? Karena nasi itu juga kalau misalnya dia diolah, dia bisa menjadi pupuk tanaman. Jadi kita berusaha agar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita sia-siakan, tidak kita buang-buang, tapi kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, baik anak-anakku sekalian, di ujung video ini Ustazah akan membaca ulang ayat yang sudah kita baca tadi, dan agar kalian bisa menghafal dengan baik. Nah, Ustazah ulangi 3 kali dan juga artinya. Jadi hari ini insya Allah tugasnya adalah kalian menghafal ayat yang Ustazah berikan juga artinya. Baik, kita mulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang tumbuhan. Linukhrija bihi habba wa nabata. Linukhrija bihi habba wa nabata. Linukhrija bihi habba wa nabata. Artinya, supaya dengannya kami dapat mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Supaya dengannya kami dapat mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Supaya dengannya kami dapat mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan.
Baik anak-anakku sekalian, sekian dulu video dari Ustazah. Semoga Allah memberi barokah dan juga manfaat atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.